Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang sistem koloid. Mari kita simak bersama-sama. Kita bahas saat ini tentang sistem koloid. Koloid ada 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, dispersi koloid. Yang kedua, sifat koloid. Yang ketiga, macam-macam koloid. Dan yang keempat, pembentukan koloid dan koloid dalam kehidupan. Bagaimana dispersi koloid itu? Dikatakan dispersi koloid jika suatu zat terlarut ke dalam suatu pelarut tertentu, maka zat terlarut tersebut akan terdispersi ke dalam pelarutnya, medium dispersi. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3 yang seperti kita kenal, yaitu ada larutan asli, koloid, suspensi. Perbedaannya pada ukuran. Larutan asli berukuran 1 Armstrong sampai 10 Armstrong, koloid 10 Armstrong sampai 2000, dan suspensi lebih dari 2000 Armstrong. Coba Anda cari perbedaan antara larutan asli, koloid, suspensi. Anda cari di literatur yang lain tentang ketiganya. Ada bermacam-macam koloid. Ada yang berupa aerosol padat, buih, emulsi, sol, buih padat, emulsi padat, sol padat. Kalau Anda mengenal kabut, awan merupakan contoh dari aerosol cair yang terdiri dari medium pendispersi gas dan fase terdispersi cair. Dan yang sementara ini kita sering menyebut debu, jelaga atau asap, itu merupakan aerosol padat, merupakan koloid yang terdiri dari medium pendispersi gas dan fase terdispersi padat. Begitu pula buih, susu, tinta, gabus, batu apung, mentega, paduan logam, semua adalah contoh-contoh koloid. Yang kedua, sifat koloid. Sifat koloid ada yang disebut sebagai efek Tyndall, yang merupakan penghamburan sinar oleh partikel koloid. Yang kedua, elektroforesis, merupakan peristiwa pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Bila ke dalam larutan dialirkan arus arah, maka koloid yang bermuatan listrik positif akan menuju ke elektroda negatif, dan sebaliknya pada elektroda muatan akan dinetralkan, sehingga terjadilah proses koagulasi atau pengendapan yang merupakan salah satu sifat dari koloid. Sifat yang berikutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak yang cepat membentuk garis-garis lurus yang pendek dan mengubah arah gerakannya secara mendadak, zigzag, yang dialami partikel koloid. Sifat yang keempat adalah kelistrikan. Koloid itu ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif.
Misalnya koloid besi 3 hidroksida lebih suka menyerap ion positif sehingga dia bermuatan positif, sedangkan koloid arsen sulfida lebih suka mengabsorpsi ion negatif. Yang berikutnya macam koloid. Macam koloid ada yang berupa sol-leofil dan sel-leofob, di mana sol-leofil koloid yang suka pada medium pendispersinya, sedangkan sol-leofob adalah koloid yang membenci atau tidak suka dengan medium pendispersinya. Anda mengenal aerosol. Aerosol merupakan koloid, di mana dalam sistem koloid zat padat atau zat cair yang terdispersi dalam gas seperti awan, kabut, debu, dan jelaga dalam udara merupakan aerosol. Emulsi yang Anda kenal sementara ini itu merupakan koloid yang berupa zat cair terdispersi dalam zat cair, atau biasa disebut sebagai sistem koloid cair-cair, atau biasa disebut sebagai sistem koloid cair-cair. Gel adalah sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam medium padat. Yang terakhir, pembentukan koloid dan koloid dalam kehidupan. Koloid dapat dibentuk dengan dua cara, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Cara dispersi dengan memecahkan partikel berukuran besar menjadi partikel berukuran kecil sesuai ukuran partikel koloid. Cara dispersi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, dengan cara mekanik, menghaluskan partikel-partikel kasar, menggunakan alat penggiling atau alat pemecah yang disebut penggiling koloid. Contoh dalam industri makanan untuk membuat jus buah, es krim, selai, dan lain-lain. Cara dispersi yang berikutnya berupa cara baptisasi, adalah proses pemecahan endapan dengan menambahkan ion sejenis atau pelarut tertentu. Contoh, sol HCl dapat dibuat dengan meneteskan larutan HCl ke dalam air yang mengandung endapan HCl di dalamnya. Yang berikutnya adalah cara pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan kebalikan dari cara dispersi, yaitu menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi partikel-partikel besar. Contohnya pembuatan sol belerang dengan reaksi antara air dengan asam sulfida. Pembuatan sol besi 3 hidroksida dengan reaksi hidrolisis antara besi 3 klorida dengan air. Dan pembuatan sol barium sulfat atau BaSO4 berdasarkan reaksi pengendapan atau dekomposisi. Caranya adalah mencampurkan larutan encer barium nitrat dengan larutan encer natrium sulfat. Cara kondensasi bisa dilakukan untuk pembuatan sol belerang dalam air dengan metode pergantian
rumah sakit untuk pembersih darah. Langit tampak berwarna biru dan penjernih air merupakan kolit dalam kehidupan sehari-hari. Padat. Gimana? Sudah ada pahami tentang sistem kolit? Semoga ilmu yang Anda peroleh bermanfaat dan Anda dapat mengembangkan dan